A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini menyambung kata mutiara, kata hikmah Ibnu Athaillah Al-Askandari yang ke-15 tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata hikmah yang ke-15 ini kita akan mendapati penjelasan bermula dari kata hikmah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hikmahnya berbunyi, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma yadulluka, sebagai menunjukkan kepada Anda ala wujudi qahrihi subhanahu, atas adanya keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, ialah an hajabaka anhu, bahwasanya ia mendinding Anda daripadanya, bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya, ma'ahu, sertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata mutiara dan kata hikmahnya. Berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menjelaskan dan juga memudahkan kepada muslimin muslimah untuk memahamkan. Antara saya dengan muslimin muslimah, setelah diberikan faham oleh Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita tambahan iman dan keyakinan kita kepadanya dalam melaksanakan perintahnya, meninggalkan tegahannya, dan melakukan pengabdian sepanjang hayat kita. Mengawali pembahasan kata mutiara ini ialah tentang wujudnya Allah. Ya. Mustahil Allah tidak wujud, karena tanda-tanda wujudnya Allah telah nyata. Apa tanda-tanda wujudnya Allah yang telah nyata? Yaitu ciptaannya. Yang paling hampir dan paling dekat adalah Allah menciptakan diri kita. Itu paling hampir. Allah menciptakan kita. Bermakna dengan bukti kekuasaannya menunjukkan ada yang maha berkuasa. Dan yang maha berkuasa itu adalah wujud yang sebenarnya. Karena wujudnya tidak diwujudkan. Itulah wujud yang sebenarnya. Dan wujudnya tidak berawal dan juga tidak berakhiran. Kita tidak dapat membayangkan wujud Allah dengan akal kita yang terbatas ini. Tetapi iman kita meyakini bahwa Allah benar-benar wujud. Allah benar-benar ada.
Di saat kita ditunjukkan oleh Allah dengan segala sesuatu yang diciptakan, mungkin setiap hari yang kita lihat sama, atau melihat sesuatu yang tidak sama, yakni melihat sesuatu yang baru, yang asalnya belum pernah jumpa, kemudian jumpa, belum pernah kenal, kemudian kenal. Semua yang kita mengenali dari alam ciptaan itu menunjukkan bahwa pasti ada yang menciptakan. Itu baru ciptaan, belum lagi keadaan berubah dan berjalan seperti yang sedang kita lalui. Masuknya siang, masuknya malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Belum lagi tentang keperluan makhluk yang diciptakan, yang perlukan rezeki. Allah mengaturnya dan mencukupkannya. Semuanya itu menunjukkan wujudnya Allah dan menunjukkan kuasanya Allah. Kemudian oleh Ibnu Athaillah menerangkan mengenai hijab yang menutupi ataupun yang mendindingi seseorang dari wujudnya Allah. Sekali lagi, yang menutupi ataupun menghalangi, mendindingi seseorang dari melihat wujudnya Allah. Padahal Allah wujud. Kata Ibnu Athaillah, an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin anhu. Terdinding dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya, karena yang sebenar wujud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Ibnu Athaillah itu dijadikan hujjah, itu dijadikan dalil bahwa kita yang tidak dapat melihat Allah dengan mata karena terhijab dengan alam ciptaan yang sifatnya sementara, justru oleh beliau dijadikan sebagai dalil bahwa itulah Allah Tuhan yang maha berkuasa. Itulah Allah ala wujudi qahri subhanah. Itulah Allah Tuhan yang maha di atas segala-galanya, sehingga Allah mampu menghijab, mampu menutup, mampu mendinding antara kita dengannya dengan adanya alam yang diciptakannya. Di situ menunjukkan bahwa tauhid seseorang kepada Allah tidak rusak atau tidak batal jika seseorang berhubungan dengan makhluk, berinteraksi dengan alam ciptaan, karena sememangnya Allah Ta'ala salah satu dari tanda kekuasaannya adalah menutupi kita dengan alam ciptaan sehingga kita tidak dapat melihat yang maha menciptakan. Selanjutnya dalam penjelasannya adalah memang Allah Ta'ala kuasa untuk menutupi kita dengan alam ciptaannya. Tapi Allah Ta'ala juga berkuasa untuk membuka mata hati hambanya untuk merasakan kewujudannya dan untuk meyakini seyakin-yakinnya, mulai dari ainul yakin, ilmul yakin, sampai hakul yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, dan satu-satunya yang maha wujud itu hanya Allah, selainnya adalah diwujudkan. Maka sifat Allah itu kekal, sifat yang diwujudkan itu tidak kekal. Selain Allah tidak kekal, pasti akan binasa. Tentang kehidupan yang kekal,
yaitu akhirat. Itu juga menunjukkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha Kekal, kuasa untuk menjadikan alam yang sifatnya kekal. Dan kuasa pula menjadikan alam yang sifatnya tidak kekal, yaitu dunia ini. Muslimin dan muslimah, sehelai rambut kita itu kita tidak dapat untuk menciptakan. Allah yang menciptakan. Sedangkan dalam diri kita itu terdiri dari banyak tanda kekuasaannya yang Allah Ta'ala tempelkan ataupun lekatkan dalam diri kita. Ada beberapa kilang, banyak kilang, bahkan kita sendiri yang tidak membidangi karena kita bukan Kementerian Industri. Berapa jumlah kilang yang ada di Malaysia atau di Indonesia? Dan rata-rata kilang itu 100% adalah untuk manusia. Untuk memudahkan urusan-urusan manusia. Ada kilang kereta, ada kilang minyak, ada kilang kain, ada kilang spare part, ada kilang makanan, macam-macam. Semuanya 100% adalah untuk manusia. Nah, adanya kilang-kilang itu kalau kita sambungkan dengan diri kita, semuanya ada hubungan. Ya. Contoh yang besar-besar saja. Ada hospital, tempat orang berobat, tempat orang sakit. Kita hubungkan dengan kita, pasti ada hubungannya dengan manusia. Manusia ada sakit, maka wujudlah ada hospital. Maka wujudlah ada dokter, wujudlah ada nurse, wujudlah ada peralatan medis. Ya. Manusia punya wajah, wujudlah kilang make up. Ya. Manusia punya mata, ada yang normal, ada yang kurang normal. Wujudlah kilang untuk buat cermin mata. Manusia punya gigi, ya. Wujud pula klinik gigi. Apa saja, semua 100%. Maka bila dikompakkan, dikumpulkan, sebenarnya kilang yang asal adalah kita, manusia ini. Ya. Kemudian tumbuhlah cabang-cabang kilang di luar tubuh badan kita untuk membantu diri kita. Untuk membantu kepada yang namanya manusia. Maka alam ini diciptakan oleh Allah untuk khidmat kepada manusia. Manusianya supaya khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita puratanya takut mati walaupun pasti mati. Siapapun di antara kita pernah sakit walaupun tidak ingin sakit. Siapapun di antara kita pernah susah, walaupun kita tidak menghendaki hidup susah. Itulah tandanya bahwa Allah berkuasa di atas kita. Yang supaya kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyuruh kita susah, tapi kita pernah susah. So, pemahamannya bagaimana? Allah tidak menyuruh kita susah, tapi kita pernah susah. Bermakna Allah bukan menyusahkan. Susah itu adalah dari kerenah kita sendiri untuk kita merasakan bahwa kita itu hamba, bukan majikan. Kita ini adalah hamba. Tuhan kita adalah Allah, majikan kita adalah Allah. Masih ada orang yang terhenti kepada majikan di tempat kerjanya, terhalang ia dari majikan Allah yang memiliki segala-galanya. Oleh Ibnu Athaillah
diberikan pandangan positif. Andaikan orang dapat rizki melalui majikannya, kemudian dia tak nampak Allah, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu untuk menghijab seseorang tidak nampak Allah, padahal Allah lebih jelas daripada makhluknya. Padahal Allah lebih kasih dibandingkan dengan makhluknya. Padahal Allah yang memberikan rezeki, sedangkan makhluk sekadar perantaranya. Itulah bijaknya Ibnu Athaillah dalam memberikan pendekatan kepada sekalian manusia bahwa tidak dapat melihat Allah adalah tanda kekuasaan Allah menghijab seorang hamba, menghijab, menutup hambanya dari melihatnya. Oke, saya buatkan contoh untuk sesama manusia. Di antara tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah memuji rumah. Memuji rumah. Umpama punya rumah baru, cantik. Ya. Kemudian B lalu lewat dan berhenti dan melihat dan singgah. Kemudian berkata kepada B, rumah awak cantik. Tuan-tuan, B yang mendapat pujian rumahnya cantik itu merasa bangga, gembira karena dapat pujian. Coba dirasakan yang dikatakan tadi, yang cantik orangnya ke rumahnya. Tadi mengatakan rumah awak cantik, tapi yang bangga orangnya. Kenapa begitu? Karena orangnya merasa mengusahakan untuk punya rumah cantik. Dalam waktu yang sama, jika diteliti lagi, walaupun dia mengusahakan, tapi dia bukan pelaku dan pelaksana di lapangan. Menjadi cantik itu adalah karena pekerjaan-pekerjaan kontraktor ataupun pekerjaan-pekerjaan tukang. Nah, rumah yang cantik itu tadi terdiri dari beberapa ruang. Salah satunya adalah bilik. Dari ruang tamu ke bilik tidak dapat ditembus. Artinya tak nampak apa yang ada dalam bilik saat berada di ruang tamu. Kenapa tidak dapat melihat? Karena ada dinding. Dindingnya pula dipuji. Oh, dindingnya cantik lah. Marmarnya cantik, hiasannya cantik. Padahal dinding itulah yang menghijab, yang menutup, sehingga tidak dapat melihat sesuatu yang ada di dalam ini. Tapi tetap dinding diperlukan dan hiasan dinding juga mendapat pujian. Nah, bagaimana supaya kita tetap memuji Allah walaupun kita tidak dapat melihat Allah? Oleh Ibnu Athaillah mengajarkan supaya kita tetap memuji Allah walaupun kita tidak dapat melihat Allah, ya. Kita tak dapat lihat Allah, ditutup oleh Allah, dihijab oleh Allah. Hijab itu sendiri merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, dengan adanya hubungan sesama manusia yang kita itu ada hijab, itu sangat besar manfaatnya kepada manusia. Andaikan tidak ada rahasia antar sesama, orang tidak tahan lama hidup di dunia karena gaduh dan bertengkar. Karena apabila Allah nampakkan keasliannya, muslimin dan muslimah, ya, mungkin wajahnya itu bukan berwajah manusia. Maka di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan tentang anjing, Allah cerita tentang kera. Karena itu semua sebagai pengajaran melalui ayat sebagai pendekatan bahwa ada berwajah manusia bersifatkan anjing.
Berwajah manusia tapi sifatnya seperti kera. Berwajah manusia tapi sifatnya seperti hewan. Nah itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab antara kita dengan yang lain, yang Allah nampakkan kebaikannya, yang kurang baiknya disembunyikan oleh Allah Ta'ala, supaya antar sesama manusia saling hormat menghormati, tolong menolong, bantu membantu, dan sesama manusia saling menyadari ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berarti apabila disimpulkan untuk sementara, semua yang Allah kehendaki adalah tanda kekuasaannya. Termasuk Allah menghijab kita dari melihatnya karena terhijab dengan alam ciptaannya. Kemudian dikemukakan dengan ayat Al-Quran. Di surah Al-Qasas ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain selain Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain darinya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa selain zatnya. Lahul hukmu, baginya adalah miliknya, yakni kekuasaan Allah, hukum itu, wa ilaihi turja'un, dan kepunyaan Allah, ya, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan. Muslimin muslimah yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala senantiasa. Lisan kita itu insya Allah sudah kita biasakan untuk sebut nama Allah. Siapa yang mengenalkan nama Tuhan dengan nama Allah? Yang mengenalkan nama Tuhan dengan nama Allah adalah utusan Allah. Bagi kita umat akhir zaman adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak hidup sezaman dengan beliau, maka yang diajar oleh beliau mengajar lagi kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya mengajar lagi ke generasi berikutnya. Akhirnya sampai ke kita dan kita punya tanggung jawab untuk mengajari generasi yang berada di bawah kita. Dan mengajar tentang wujudnya Allah, tentang zatnya Allah, itu tidak menyimpang dari fitrah manusia yang memang hidupnya perlu Allah. Artinya perlu Tuhan, perlu yang maha berkuasa. Menghidupkan rasa perlu dengan Allah itu ada tahap-tahapnya. Contoh, anak kita ya, seusia belasan tahun ataupun 20 ke atas, 40 ke bawah ya. Orientasi wawasan dalam hidupnya adalah kerja untuk mendapatkan rezekinya. Apabila diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang tawakal, baru diterima dari sisi ilmunya, tapi belum mampu menembus sepenuhnya di dalam hatinya. Karena itu tahap. Ya percaya, Allah percaya. Percaya Allah itu ada. Tapi kalau tak kerja makan apa? Itu kata-kata yang tidak salah. Karena memang itu tahapnya. Kalau tidak kerja dapat duit dari mana? Inline-nya begitu. Cara berpikir otak kiri adalah begitu. Maka harus ada pelajaran ataupun pendekatan melalui pelajaran agama.
Karena manusia tidak dapat untuk mengandalkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan bahwa yang berkuasa itu aku, bukan kamu. Mungkin jamaah pengajian Al-Hikam di sepanjang hayatnya sudah pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pelajaran seperti itu. Yang berkuasa itu aku, bukan kamu. Apabila diungkapkan dalam bentuk kata ataupun dalam bentuk bahasa. Mungkin tidak sekasar saya mengatakan, karena Allah itu maha lembut. Ya. Allah itu maha lembut, sehingga kelembutan Allah itu sangat lembutnya, kadang sampai kita tidak merasakan kelembutan Allah. Allah Ta'ala membisikkan, yang berkuasa itu aku, bukan kamu. Kamu itu berada dalam kuasaku. Maka kamu harus taat dan tunduk kepadaku. Karena yang punya kuasa itu adalah aku. Nah, pelajaran yang seperti ini biasanya beriringan dengan umur dan kedewasaan seseorang di atas 40 tahun. Akan mulai bisa merasakan, akan mulai boleh untuk meresap di dalam hatinya. Belasan, 20-an, 30-an, mengumpulkan sebanyak-banyaknya teori. Yang kadang-kadang teori itu masih lagi ada bantahan. Belum bisa diterima 100%. Kenapa begitu? Karena keperluan dia masih besar. Ada utang kereta, ada utang rumah, ada utang perabot, ada utang dengan kawan, ya. Ataupun dalam bisnis kadang ada untung, ada rugi. Ya. Itu semua adalah proses pendewasaan dan itu proses pengenalan kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian dari hamba Allah Ta'ala itu lebih cepat prosesnya kenal Allah. Biasanya, minta maaf dalam bercakap, biasanya lebih cepat kenal Allah itu yang banyak susahnya. Ya. Itu lebih cepat kenal Allah. Karena selalu bersambung dengan Allah. Melalui doa, melalui munajatnya, melalui rintihannya. Walaupun ada juga yang kenal Allah Ta'ala melalui kesenangan. Maka dalam Quran, nabi-nabi yang kita pelajari atau kita dekati dari ayat-ayat yang ada nama nabi dan nama rasul, itu ada nabi itu yang hidupnya mewah, kaya, ya, serba cukup, lebih dari cukup. Ada nabi itu yang miskin, sakit-sakitan, dimusuhi umatnya, ditinggal istrinya. Ya. Berarti kenal Allah Ta'ala bukan hanya dari jalan susah, ada juga yang dari jalan senang. Jamaah Al-Hikam tidak bisa milih. Ustaz, kalau macam itu saya pilih jalan senang. Nah, Allah yang lebih tahu. Pohon-pohon itu akan kenal Allah dari jalan yang mana. Itu Allah yang lebih tahu, maka itulah yang akan dibagi oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang memilih. Allah Ta'ala yang pilihkan. Maka jamaah hatiku khususnya, khusus lagi jamaah Al-Hikam, ya, caranya begini. Andaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan zatnya melalui jalan susah, puan-puan, ya, susahnya itu dinikmati supaya tidak jadi susah. Cakap saya ini mudah, ya, dan semoga mudah pula untuk mengamalkan. Puan-puan pun boleh cakap seperti ini, ya, walaupun sama-sama belum tentu bisa mengamalkan, termasuk saya. Jalan mengenal Allah Ta'ala dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan jalan sakit. Terus bagaimana? Nikmati sakitnya, ya,
supaya kurang dan tidak terasa sakit, bahwa sakit itu adalah nikmat. Yang menjadikan kita, minta maaf sekali lagi kalau saya harus cakap besar, yang menjadikan kita susah bertambah susah, ibarat peribahasa Melayu, sudah jatuh tertimpa tangga, itu cara berpikir kita. Ya. Cara kita menyimpulkan, cara kita mengolah otak dan mengasah pikiran, ya. Yang seakan-akan kita itu semi Tuhan. Contohnya, ya, kita tak ada duit hari ini, umpama, ya, kita terbayang besok pun saya tak ada duit, sehingga besok belum menjadi harinya sudah menjadi beban dalam hidupnya. Hari ini sakit, dia terbayang besok sakit lagi, ya. Padahal belum tentu besok itu sakit, boleh jadi Allah Ta'ala berikan sembuh. Dan itu pun muslimin dan muslimah, andaikan keadaannya sama, tapi hatinya sudah berbeza. Karena cara berpikirnya sudah diubah. Cara menyimpulkannya juga sudah diubah. Sehingga walaupun Allah memilihkan jalan menurut kacamata orang itu susah, tapi dia menikmati susahnya. Sehingga yang dia rasakan bukan susah, tapi nikmat. Dan itu puan-puan dalam perjalanan itu ada pelajaran yang mungkin perasan dan tidak. Puan-puan masih suka makan sambal belacan. Ya. Selepas makan sambal itu susah kesenang. Ya. Kalau untuk orang tua ya senang-senang aja. Coba sambal itu suruh makan anak kita, bila kepedasan, dia akan nangis. Puan-puan tak nangis. Kenapa? Menikmati. Yang nangis karena belum menikmati. Sambalnya sama. Nah, itu sekadar pendekatan saja. Nah, kemudian ukurlah diri kita berada di dalam kedewasaan ataupun berada dalam kekanak-kanakan. Barulah setelah saya memberikan lakaran ataupun gambaran itu, masuk balik ke ayat wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan menyeru, memanggil, meminta melainkan kepada Allah, karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Dan sekali lagi ini perlu proses. Lesan kita sudah sering berkata Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Itu sudah sering. Dan itu teruskan. Walaupun masih lagi belum seperti yang dikatakan. Hatinya itu masih belum seperti yang dikatakan. Dan itu bukan tuan-tuan, puan-puan, termasuk yang sedang berbicara. Contoh, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepadamu kami bertawakal. Itu malaikat yang mendengar, iya ke? Ya. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami kembali. Malaikat mendengar pun tanya lagi, betulkah macam itu? Wa ilaikal masir, dan kepada kamu tempat kami kembali. Ya. Ternyata dalam prosesi kehidupan, ya, belum seperti yang dikatakan. Ya, belum seperti yang dikatakan. Tidak mengapa. Ya, saya mengatakan tidak mengapa bukan melawan ayat Quran, tetapi proses menuju kepada kebenaran ayat Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena memang manusia dengan sifatnya lapar perlu makan, ya cari, ya usaha, ya. Menginginkan sesuatu, ya perlu ada rezeki, cari. Beli kereta bukan dengan doa, kan begitu, ya. Walaupun ada hamba Allah Ta'ala beri kereta dengan doa, tapi tidak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, merosakkan sunnatullahnya
Saya ulang, tidak akan mungkin Allah merusakkan sunnatullahnya. Apa sunnatullah itu? Ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Mungkin bagi kita adalah sesuatu itu ajaib. Ya, sesuatu itu ajaib. Saya contohkan dulu, bukan lagi. Saya contohkan dulu, sesuatu itu dianggap ajaib bagi yang belum paham. Pon-pon bawa bag, ya, isinya cup. Okay. Masuk dalam ruangan kecil yang namanya ATM. Kemudian pon-pon cucuk, pon-pon keluar dari situ bawa duit 10.000 umpama. Kawan yang tidak paham di luar pelik, ya. Heran, macam mana awak boleh dapat duit banyak? Ya. Dia heran karena dia belum paham sistem bahwa kad yang dimiliki oleh orang tersebut ada simpanan di dalamnya. Kad dimasukkan, dia punya PIN, kemudian dia tekan, kemudian dia pilih berapa puluh ribu atau berapa ribu yang dia akan keluarkan. Yang paham sesuatu hal yang wajar. Yang tidak paham itu adalah satu hal yang ajaib, hebat kamu. Ya. Masuk bangunan, keluar duit banyak. Wah, hebat. Kalau itu puan-puan dalam era kita, di zaman kita, puan-puan sudah tidak heran melihat itu dan itu adalah di batas kewajaran. Bagaimana jika ada hamba Allah Ta'ala memasukkan baldi di dalam perigi, dia mendapatkan emas di dalam perigi itu atau di dalam baldi itu. Kalau kita masukkan air, masukkan baldi di dalam perigi, kita akan angkat punya baldi, isinya adalah air. Ada hamba Allah Ta'ala masukkan baldi di dalam perigi, diangkat isinya emas. Tuan-tuan, herankah kita? Ya, karena kita belum sampai ilmunya. Tapi sekali lagi Allah tidak akan merosakkan sunnatullahnya. Puan-puan boleh masuk ke ruang ATM ataupun ke bank. Ya. Puan-puan keluar bawa haba. Ya. Artinya tak bawa apa-apa. Ada orang masuk ke dalam bank, masuk ke dalam ruang ATM, keluar bawa duit. Ya. Dan kebiasaannya yang keluar bawa duit itu karena ada keperluan. Bukan saja-saja. Ya. Maka keluar dari ruang ATM, duitnya bukan disebar, bukan dibuang. Pasti ada keperluan berikutnya. Nah, hamba Allah Ta'ala yang dalam pandangan kacamata awam melihatnya satu ajaib karena masukkan baldi di dalam sumur ataupun perigi dinaikkan ke atas, isinya adalah emas. Pasti di situ ada keperluannya. Bukan keperluan yang sifatnya syahwat ataupun nafsu, tetapi adalah keperluan yang sifatnya ketuhanan. Muslimin dan muslimah, tentu cerita saya ini ataupun imajinasi saya ini, tonton puan-puan menginginkan seperti itu. Wah, enak ya kalau seperti itu. Lepas doa bawa sejadah ada duitnya. Wah, enak. Enggak enak. Apa yang puan-puan bayangkan itu sebenarnya enak menurut versi nafsunya. Bukan mengikut versi yang sebenarnya. Coba jamaah semua ini, entah berapa orang ini, kemudian sholat hajat ataupun sholat duha. Setelah itu bawah sajadah yang kita sujud itu ada 20.000. Ya. Kemudian diwar-warkan siapa yang sholat duha, bawahnya akan ada uang 20.000. Ya. Kalau rupiah 20 juta umpama. Orang nggak mau kerja semua. Kalau orang sudah nggak mau kerja semua, susah tak? Susah. Siapa yang akan jadi tani? Semua tak mau jadi tani. Sholat 2 rakaat dapat 20.000. Ya. Siapa yang mau kerja di Giant?
Siapa yang mau kerja di pasar malam? Petang-petang bentangkan meja, pasang kemah, jualan. Tidak ada yang mau. Akhirnya dunia susah, rodanya gak berputar. Makanya Allah Ta'ala gerakkan manusia dengan sunnatullahnya. Hanya kadang ketika kita melihat sesuatu itu yang kita anggap ajaib, karena kita belum tahu ilmunya, karena kita belum sampai ke peringkatnya ataupun kepada kedudukan itu. Berarti mana yang lebih selamat? Yang lebih selamat ya seperti yang sekarang ini, yang terbaik dari Allah, yang sudah Allah pindahkan dari makam kasab ke makam tajrid. Ini bab awal dulu. Artinya tidak perlu berusaha, tapi Allah Ta'ala cukupkan. Atau yang masih harus berusaha, baru Allah Ta'ala cukupkan. Kedua-duanya baik, jangan pindah dulu. Nikmati dulu. Asalkan titik akhir dari perjalanan, titik akhir dari permohonan, titik akhir dari usaha dan pekerjaan adalah wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa. Diteruskan di ayat tersebut, masih dalam satu ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu akan binasa kecuali zat Allah. Membacanya bisa, ya semua ini boleh baca Quran. Artinya juga tahu, ya, karena ada terjemahannya. Tinggal yakinnya yang kita tingkatkan. Yakinnya sudah, hanya persennya itu loh yang beza-beza di antara kita. Bukan puan-puan tak yakin, yakin. Persen yakinnya itu, peratus yakinnya itu yang masih berbeza-beza. Maka mari kita tingkatkan bahwa kita ini semua akan mati. Ya, ya Ustadz, tapi jangan besok. Biasanya kan gitu kita. Ya, ya Ustadz, mati ya mati, tapi jangan tahun ini. Nah, disitulah yang kita termasuk saya kadang menjadi beban dalam hidup kita. Dan itu tidak salah. Puan-puan mengatakan, ya Allah jangan tahun ini. Itu enggak salah. Tak salah. Ya. Karena Allah akan tanya. Bukan karena Allah tak tahu. Tapi Allah Ta'ala akan intervensi kita. Kamu enggak mau mati tahun ini, mau apa? Ya. Harus ada jawabannya. Ya Allah, saya mau hatiku. Setiap hari, Isnin, Selasa, dan seterusnya, saya nak ikut hatiku. Ya. Oh ya, ada yang lain lagi, kamu nggak mau mati tahun ini, mau apa? Ini anak saya yang nomor 4, baru tunang, belum nikah lagi, supaya anak saya nikah dulu. Allah iya kan? Iya. Terus mau apa lagi? Umpama gitu. Hutang saya masih banyak, ya Allah. Ya. Beberapa yang kita harus cakap dengan Allah. Sampai pada akhirnya seperti tawar-menawar. Tawar-menawar, ya. Yang ini oke, yang ini oke. Tapi yang ini itu sudah waktunya. Kamu nggak boleh lagi. Seperti mana puan-puan beli barang yang sistemnya tawar-menawar, bukan seperti yang di Kevo yang sudah ada barcode dan harga. Ya. Beli sayur di pasar. Ya, di pasar sayur, pasar pagi, ya. Puan-puan bawa duit 10 ringgit umpama, atau 10.000. Kemudian ambil sayur satu, ya, ambil kopis, ambil lombok, ambil tempe, ambil tahu, ya. Kemudian di total sekian. Ini harganya sekian. Uangnya 10 ringgit. 2/3 dari yang dipilih, oke ini boleh puan, yang ini tak boleh, ini tak cukup, duit puan tak cukup. Puan-puan menginginkan tempe tahu, tapi duitnya tak cukup. Yang boleh dibawa pulang, yang tidak cukup itu. Kita boleh mengemukakan hujah dengan Allah. Ya Allah, saya nak ikut hatiku terus, saya nak ikut hatiku. Saya nak ikut pengajian Al-Hikam. Ya. Ini anak saya yang keempat biar nikah dulu. Utang saya belum selesai, umpama. Kemudian Allah akan kasih tahu yang ini oke, saya kasih.
tapi yang ini umurmu sudah tak cukup, ya. Jadi kamu harus balik. Muslimin dan muslimah, hal yang seperti itu akan terjadi satu komunikasi mesra dengan Allah. Ya. Sampai minta maaf, ya, bukan karena su'ul adab, tapi karena mesra dan karena percaya dengan Allah. Ya Allah, tak apa. Tahun besok tak apa saya mati, tapi masukkan saya ke surga ya. Akhirnya akan begitu. Ya, puan-puan. Kalau belum berani yang itu, ya Allah, tahun depan tak apa, ampuni dosa-dosa saya ya. Ya. Terima amal-amal saya, kumpulkan saya dengan Rasulullah. Ada permintaan, dan itu tidak salah. Ini karena kita ada komunikasi dengan Allah, Tuhan kita, Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang menyehatkan kita, Tuhan yang kasih makan dengan kita. Tidak salah kita berkata-kata yang seperti itu, tapi itu kata-kata kemesraan, ya, dengan Allah. Nah, saya memberikan gambaran sejauh itu atau seperti itu supaya kita itu betul-betul la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Sebab kita itu yang akan mati, Allah tidak. Kita itu yang akan binasa, Allah tidak. Kita itu yang akan lemah, Allah tidak. Kita itu yang akan jadi tua, akhirnya tidak ada, Allah tidak. Kemudian di akhir ayat itu disebutkan lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah segala hukum, segala ketentuan. Nah, ketentuan Allah Ta'ala itu dinamis, artinya berjalan terus. Maka boleh jadi, ya, yang pada saat ini itu belum baik, tapi Allah tuntun, bimbing akan jadi baik. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Karena memang manusia awal lahirnya adalah seperti lembaran yang kosong, lembaran yang putih. Kemudian terukir di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan, kebaikan, keburukan, keburukan semoga dimaafkan. Ya, kebaikannya semoga diterima. Itu penting, ya. Keburukannya semoga dimaafkan. Ya. Karena ada orang yang tidak peduli sehingga disuruh istighfar atau disuruh minta maaf itu tak mau. Ya. Kononnya percaya Allah itu tak payah diminta maaf, kalau Allah mau memaafkan ya pasti memaafkan. Kesimpulan yang salah. Memang Allah itu Maha memaafkan, tapi Allah menyuruh kita minta maaf. Memang Allah itu Tuhan yang Maha memberi, tapi Allah suruh kita meminta dan berdoa. Nah, itu sifat hambanya harus ditunjukkan. Ya, sifat perlunya dengan Allah Ta'ala itu harus ditunjukkan. Maka lahul hukmu, milik Allah segala ketentuan, segala hukum, ya. Lapang dada kita terima, berbaik sangka untuk selanjutnya. Saya ulang, lapang dada kita terima dan berbaik sangka untuk selanjutnya. Wa ilaihi turja'un. Nah, berbaik sangka untuk selanjutnya itu apa? Wa ilaihi turja'un itu tadi, dan kepadanya, yakni kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Jadi muslimin dan muslimah rahimakumullah, ya, dengan pengajian Al-Hikam, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang kita dengar, yang kita pelajari, insya Allah menjadi jalan dari Allah Ta'ala melalui majelis pengajian seperti ini untuk kenyamanan dan ketenangan jiwa kita. Saat jiwa kita berguncang dengan guncangan dunia, saat jiwa kita berguncang dengan perurusan-urusan yang silih berganti dalam hidup kita, itu sekurang-kurangnya akan ada sedikit, bukan sedikit lah, banyak tenangnya, ya, karena mudah untuk memulangkan kepada Allah. Jadi jamaah pengajian Al-Hikam, jangan ada lagi yang masam muka lama-lama. Masam muka boleh, tapi jangan lama-lama, karena masam muka itu adalah warna-warni kehidupan. Warna-warni kehidupan. Orang senyum terus itu ya tidak ada, ya mesti ada masamnya. Ya. Tapi jangan lama-lama.
Allah lebih suka melihat kita senyum daripada kita masam. Ya. Allah lebih suka melihat kita gembira daripada kita susah. Karena orang yang susah orang yang senyum, orang yang ramah, orang yang ceria air muka, itu tandanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak komplain dengan Allah, ya. Tidak berburuk sangka dengan Allah, dan selalu mendahulukan Allah untuk didahulukan dalam semua urusannya. Sampai dulu pernah saya katakan dengan jamaah, ya untuk diri saya sendiri, Allah dulu, Allah sekarang, Allah yang akan datang. Artinya yang telah berlalu ya kita serahkan pada Allah. Ya Allah, adanya kebaikan adalah dari pertolongan-Mu, semoga Engkau terima. Adanya keburukan itu kekuranganku, semoga Engkau memaafkannya. Allah dulu. Allah sekarang, ya Allah sekarang ini hari Kau berikan kepadaku, semoga aku dapat menikmati dengan melaksanakan perintah-Mu. Allah yang akan datang, ya Allah dulu, Allah sekarang, Allah yang akan datang. Yang akan datang ya Allah adalah milik-Mu, semoga Engkau berikan amanah kepadaku dengan kekuatan dan kemampuan yang Kau berikan kepada aku. Jadi Allahnya selalu, ya, bukan sekarang saja, tapi dulu, kini, dan yang akan datang. Bahkan puan-puan kadang itu dipakai oleh partai politik zaman dulu, ya, kini, dulu, dan selamanya. Nah, itu dulu. Sekarang sudah nggak pakai itu, sudah nggak pakai, ya. Percaturan politik dengan kata-kata itu sudah tidak terpakai. Kalau terpakai, dia akan termakan dengan cakapnya sendiri. Yang boleh dengan kata itu hanya Allah saja. Ya, Allah dulu, Allah sekarang, Allah selamanya. Dah. Kalau tentang yang lainnya itu adalah hanya bibir saja. Ya. Oke, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Muslimin dan muslimah, itu kata mutiara atau kata hikmah yang ke-15. Ya. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung yang ke-16, ya, tentang jelasnya zat Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kalau ini tadi adalah terhijabnya kita dari Allah karena adanya alam ciptaan. Itu pun diartikan dan disimpulkan dengan positif bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga semua panjang umur dan sehat. Bertemu kembali untuk pengajian Al-Hikam di minggu hadapan, dan untuk hari esok kita sambung dengan halaqah tilawah Al-Quran. Dan insya Allah ya 9 Zulhijjahnya itu hari Kamis, 10-nya hari Jumat. Itu double fadilah, double kemuliaan. Ya kemuliaan bulannya, kemuliaan tanggal tarikhnya, ya kemuliaan harinya. Bulannya Muharram, harinya Jumat, tarikhnya 10. Kita akhiri dengan menghadiahkan suratul Fatihah, ya, pada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian kita doa. Linnabiil karim ashabul kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an baraka. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kebaikan datang dari Allah, semoga manfaat dan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.